Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama Wilda Syaputri, NIM 1914010026. Nah, adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah dan sekolah. Untuk itu mohon like dan komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran online kita. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, gimana kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Oke, baik, pertahankan kehadirannya ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan selamat kepada Ananda Ibu semuanya karena sudah duduk di kelas 11 semester 2 pada madrasah aliyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fikih, yaitu tentang jinayat dan hikmahnya. Ada yang tahu nggak apa itu jinayat? Ya benar, jinayat itu adalah tindakan pidana. Adapun pokok pembahasan kita pada hari ini yaitu ada 4 pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian jinayat, yang kedua dasar hukum jinayat, dan yang ketiga bentuk-bentuk jinayat, dan yang keempat yaitu hikmah hukum jinayat. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian jinayat. Nah, jinayat merupakan salah satu cabang hukum dalam Islam yang membahas tentang berbagai pelanggaran atau dosa. Orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam hukum jinayat wajib dikenakan hukuman qisas, diyat, hudud atau takzir. Kata jinayat merupakan bentuk masdar dari kata jana yang berarti berbuat dosa atau salah. Secara terminologi, jinayat adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Nah, yang kedua yaitu dasar hukum jinayat. Dasar hukum jinayat ini terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 68 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Nah, yang ketiga yaitu bentuk-bentuk jinayat. Bentuk-bentuk jinayat ini ada 5. Yang pertama yaitu jinayat hudud, yang kedua jinayat qisas, yang ketiga jinayat diyat, yang keempat jinayat takzir, dan yang kelima yaitu kafarat. Nah, kita lihat yang pertama yaitu jinayat hudud. Hudud itu adalah jamak dari had. Secara bahasa, hudud artinya menahan atau menghukum. Sedangkan secara istilah, hudud berarti sanksi bagi orang yang melanggar hukum syara dengan cara didera atau dipukul, atau dilempari dengan batu hingga mati atau dirajam. Sanksi hudud telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, sehingga tidak boleh diubah atau ditukar dengan hukuman lain. Jinayat hudud sanksinya merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum had merupakan hukuman yang maksimal
bagi suatu pelanggaran tertentu di setiap hukum. Nah, adapun pelanggaran-pelanggaran yang termasuk kategori jarimah hudud sebagai berikut. Yang pertama yaitu zina. Zina ini kan terbagi dua, ada zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Nah, zina muhsan ini adalah zina yang dilakukan yang mana pelakunya ini berstatus masih dalam pernikahan atau pernah menikah. Nah, adapun hukuman bagi zina muhsan ini adalah dirajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Dan yang kedua itu zina ghairu muhsan. Nah, zina ghairu muhsan ini adalah pelakunya itu masih gadis atau belum pernah menikah. Adapun hukum bagi pezina ghairu muhsan ini adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, yang kedua yaitu qazaf, menuduh berbuat zina. Dan yang ketiga as-sariq, yang artinya pencurian. Dan yang keempat as-sa'il, perampokan, pembegalan, perampasan. Dan yang kelima itu al-bughad, pemberontakan terhadap penguasa yang sah. Yang keenam al-khamar, minuman keras. Dan yang terakhir yaitu riddah, yaitu murtad. Nah, yang kedua kita masuk kepada jinayat qisas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan qisas itu? Nah, adapun yang dimaksud dengan qisas menurut syara adalah melakukan pembalasan suatu perbuatan kejahatan dengan hal yang sama sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jadi, qisas ini dapat kita artikan sebagai pembalasan yang setimpal, sebagaimana ucapan orang utang nyawa dibalas dengan nyawa. Nah, selain nyawa, qisas juga berlaku pada anggota badan. Hukuman qisas adalah hak korban atau keluarga korban. Jika mereka memaafkan pelaku, maka qisas tidak bisa dilakukan. Pelaku hanya berkewajiban membayar diyat. Adapun dasar hukum dari qisas adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah faman ya'tada ba'da zalika falahu 'adzabun alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diyat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia mendapat azab yang sangat pedih. Nah, adapun syarat-syarat dari qisas yaitu yang pertama, orang yang membunuh sudah baligh dan berakal. Yang kedua, ada kesengajaan membunuh. Yang ketiga, orang yang membunuh bukanlah bapak atau orang tua dari yang terbunuh. Yang keempat, dilakukan secara langsung. Yang kelima, orang yang dibunuh bukanlah budak yang dimilikinya. Yang keenam, orang yang dibunuh adalah orang Islam, bukan orang kafir. Yang ketujuh, ada bukti yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang benar-benar pelaku pidana. Dan yang ke-8, ada minimal 2 orang saksi yang melihat kejadian perkara. Nah, selanjutnya pelanggaran yang menyebabkan jinayat qisas. Yang pertama yaitu pembunuhan. Membunuh adalah melenyapkan nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dengan alat yang mematikan atau tidak mematikan. Hukum melakukan tindak
pembunuhan adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Nah, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Nah, adapun macam-macam pembunuhan yang mendapat sanksi qisas sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembunuhan disengaja atau qatlul amd. Adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan niat benar-benar ingin membunuh dan menggunakan alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan. Contohnya dengan menembak orang, meracuni, dan memberi makan seseorang sehingga meninggal dunia. Hukuman bagi pembunuh secara sengaja adalah qisas, yaitu hukuman mati kecuali apabila keluarga korban memberi maaf dan si pembunuh membayar diat. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja atau qatlul sibuhul amd, yang artinya adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang biasanya tidak mematikan tanpa ada niat untuk membunuh. Pembunuhan seperti sengaja ini tidak diniatkan untuk membunuh. Misalnya, seseorang dengan sengaja memukul orang lain dengan penggaris. Nah, akan tetapi menyebabkan orang yang dipukul tersebut meninggal dunia. Orang yang melakukan pembunuhan seperti sengaja tidak diqisas. Ia hanya dikenai kewajiban diat mughalazah, yaitu denda yang berat, kepada keluarga atau ahli waris yang terbunuh, yang dapat dibayarkannya secara mengangsur selama 3 tahun. Dan yang ketiga yaitu pembunuhan karena kesalahan atau tidak disengaja atau qat'ul qata', yang artinya pembunuhan karena kesalahan semata-mata tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. Misalnya, seorang melempari batu atau menembak burung, ternyata terkena orang dan orang itu meninggal. Hukumannya adalah membayar diat mukhaffafah atau denda ringan kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Bayaran itu dapat dilakukan berangsur selama 3 tahun, tiap tahun dibayar sepertiganya. Selain membayar diat, pembunuh tersalah ini juga harus membayar kafarat. Nah, selain pelanggaran yang menyebabkan jinayat qisas atau pembunuhan, juga ada penganiayaan. Nah, penganiayaan ini terbagi dua. Ada penganiayaan berat, yaitu perbuatan yang merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya fungsi dari anggota badan tersebut. Misalnya memukul tangan orang lain sampai patah, kan hilang fungsi dari tangan itu. Nah, itulah disebut dengan penganiayaan berat. Sedangkan yang kedua itu penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak fungsinya, hanya menyebabkan luka atau cacat. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan ini adalah sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 45. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu jinayat diat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan diat? Nah, diat secara bahasa dapat diartikan menjadi tebusan atau denda. Diat juga dapat diartikan sebagai pengikat. Secara istilah, diat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak korban sebagai tebusan atau denda akibat tindakan kejahatan, baik pembunuhan maupun penganiayaan. Nah, dasar hukum diat ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Adapun macam-macam diat itu ada dua. Ada diat mughalazah, yaitu diat berat atau denda berat. Ialah harus membayar
100 ekor unta, terdiri dari 30 ekor hiqqah atau unta betina berumur 3-4 tahun dan 30 ekor jadza'ah unta betina umur 4-5 tahun dan 40 khilfah unta betina yang bunting. Diwajibkan kepada pembunuh membayar dengan ketentuan pembunuhan sengaja, tetapi dimaafkan dan juga untuk pembunuhan seperti sengaja. Jadi yang wajib membayar diat mughalazah ini yaitu yang melakukan pembunuhan sengaja yang dimaafkan dan pembunuhan seperti sengaja. Nah, yang kedua itu diat mukafafah. Nah, dia wajib membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 20 hiqqah, 20 ekor jadza'ah, 20 ekor bintu labun atau unta betina berumur lebih dari 2 tahun dan 20 ekor ibnu labun yaitu unta jantan berumur lebih dari 2 tahun dan 20 ekor bintu makhad yang unta betina berumur lebih dari 1 tahun. Diwajibkan atas pembunuhan tersalah. Nah, yang wajib membayar diat mukafafah ini adalah yang melakukan pembunuhan tersalah. Nah, yang keempat yaitu jinayat takzir. Jinayat takzir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Quran maupun hadis. Jinayat takzir ini merupakan bentuk hukuman ringan, misalnya dimasukkan ke penjara atau diasingkan. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hukum takzir diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam. Hukum takzir berlaku bagi seseorang yang melakukan jinayat dan tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum had atau tidak memenuhi syarat membayar diat sebagai hukum ringan untuk menebus dosa dari perbuatannya, misalnya penipuan, khalwat dengan lawan jenis atau non mahram dan bermain judi. Nah, bagi yang melakukan perbuatan itu maka dikenakan hukum takzir. Dan yang kelima yaitu kafarat. Nah, adapun yang dimaksud dengan kafarat ini adalah tebusan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh syariat Islam karena melakukan kesalahan atau pelanggaran yang diharamkan Allah. Kafarat di dalam Islam dapat diwujudkan dengan memerdekakan budak yang Islam. Jika tidak mempunyai kemampuan untuk memerdekakan budak, dapat diganti dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Adapun jenis-jenis kafarat ada 2, yaitu kafarat karena pembunuhan. Nah, kafarat karena pembunuhan ini yaitu adapun dengan cara memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Bagi pembunuh ialah wajib menyerahkan diri untuk diqisas atau membayar diat jika dimaafkan oleh pihak korban dan membayar kafarat tersebut. Yang kedua yaitu kafarat karena melanggar sumpah, yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, memerdekakan 1 budak dan berpuasa selama 3 hari. Dan yang terakhir yaitu hikmah hukum jinayat. Nah, adapun hikmah dari kita mempelajari hukum jinayat ini, yang pertama yaitu menjaga nyawa dari perilaku saling membunuh. Yang kedua, menjaga keamanan di dalam masyarakat dari segala fitnah. Yang ketiga, menjaga keamanan harta, benda, dan jiwa dari tindak pencurian dan perampokan. Yang keempat, menjalin keamanan negara dan keamanan bagi diri sendiri. Yang kelima, menjamin hubungan antar umat muslim dan non-muslim dalam sebuah negara. Nah, adapun kesimpulan materi kita pada hari ini, yang dimaksud dengan jinayat itu adalah tindakan pidana atau membahas tentang pelanggaran atau dosa. Adapun dasar hukum dari jinayat itu terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 68. Bentuk-bentuk jinayat itu ada 5. Yang pertama, jinayat hudud, jinayat qisas, jinayat diat, jinayat ta'zir, dan kafarat. Nah, Ibu akan memberi tugas kepada Ananda semua. Silahkan Ananda buat resume atau ringkasan materi dan dikirim ke WA group. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai
syariat Islam tentang hudud dan lughat. Silahkan Ananda pelajari di rumah. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.